Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini, di mana judul hari ini ialah triple Pythagoras. Perhatikan definisinya, bilangan asli A, B, dan C yang memenuhi rumus Pythagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat disebut triple Pythagoras. Nah, kita lihat contohnya yang mana itu. Jika apakah bilangan 11, 60, dan 61 merupakan triple Pythagoras? Kita kerjakan. 61 merupakan nilai terpanjang dan merupakan sisi miring. Ingat, kalau ada 3 bilangan soalnya, nilai terpanjang itulah yang merupakan sisi miring. Ini dari 11, 60, dan 61, maka yang paling panjang ya 61, maka itu adalah sisi miring. Maka sesuai dengan kata sisi miring, maka ini kita kuadratkan dulu. 61 kuadrat itu sama dengan 3721. 61 kuadrat 3721. Apakah 11 kuadrat ditambah 60 kuadrat itu juga 3721? Kita lihat. Karena ini adalah sisi miring, maka sisi tegak ditambah sisi mendatar dikuadratkan ini ya. Maka 11 kuadrat sama dengan 121, 60 kuadrat itu sama dengan 3600, maka kalau dijumlahkan itu 3721. Maka terbukti dengan melihat bahwa 61 kuadrat sama dengan 11 kuadrat tambah 60 kuadrat, maka ketiga bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Dari sesuai dengan rumusnya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Maka ini 61 adalah A, 11 adalah B, 60 adalah C. Dikuadratkan dan hasilnya sama dengan ruas kiri dengan ruas kanan, itu merupakan triple Pythagoras. Contoh yang kedua. Jika bilangan 15, X, dan 25 adalah merupakan triple Pythagoras, di mana 25 merupakan nilai terpanjang atau sisi miring. Tentukan nilai X. Nah, ini sudah dinyatakan bahwa 15, X, dan 25 adalah triple Pythagoras. Dan angka 25 ini adalah angka yang paling panjang atau kita sebut dia sisi miring. Yang ditanya adalah X. Nilai X ini berapa? Gitu. Maka kita jawab X sama dengan akar dari 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. Kenapa ini langsung masuk 25 kuadrat kurang 15 kuadrat? Ingat bahwa 25 adalah sisi miring, maka sisi miring dikuadratkan dikurang. Kita anggap aja 15 ini adalah sisi mendatar, maka sisi mendatar dikuadratkan. Jadi jelas bahwa 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. Maka ini X sama dengan akar dari 625 dikurang 225. Maka X sama dengan akar dari 400. Akar 400 berapa anak kami? Iya, 20. Maka ini baru dinyatakan sebagai triple Pythagoras jika X sama dengan 20. Kamu bisa buktikan. Kalau kamu mau buktikan, cari 15 kuadrat tambah 20 kuadrat, itu pasti hasilnya 25 kuadrat. Pasti. Ini Bapak yang langsung memakai rumus Pythagoras, di mana sisi mendatar atau sisi tegak yang dicari, maka akar dari sisi miring kuadrat kurang sisi mendatar kuadrat. Itu cara berpikir. Yang berikutnya, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini ya, membandingkan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini segitiganya sudah siku-siku sama kaki juga. Itu maksudnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini namanya sisinya ada segitiganya siku-siku di titik B. Sama kaki katanya itu adalah BC dan AB. Itu maksudnya. Makanya satu segitiga dia
dia sudah siku-siku, dia juga sama kaki. Bukan dua segitiga ini anak ya. Maka kita perhatikan keterangan. Segitiga ABC pada gambar tersebut adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut siku-siku di titik B, ya benar. Panjang AB sama dengan BC, ya benar, karena dia sama kaki. Kalau kita sebut panjang AB sama dengan BC, kita singkat dengan A kecil, maka dengan teorema Pitagoras panjang AC adalah hipotenusa sisi miring diperoleh, gitu ya, mencari AC atau hipotenusa atau disebut sisi miring. Maka kita cari AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC dikuadratkan. Katanya AB sama dengan BC sama dengan A, maka AC sama dengan akar dari A kuadrat tambah A kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari 2A kuadrat, ya. 1 tambah 1, 2A kuadrat. Maka AC adalah A akar 2. Jadi sisi miringnya gampang, A akar 2. Jika dia segitiga siku-siku sama kaki. Maka berdasarkan hasil tersebut diperolehlah perbandingan segitiga siku-siku pada sudut 45 derajat. Yakni AB banding BC banding AC itu sama dengan A banding A banding A akar 2. Jadi kalau kita sama-sama bagi A ini, maka ini bagi A per A 1, A per A 1, A akar 2 dibagi A, ini 1 akar 2. Kalau satunya tidak usah ditulis, maka ini perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Ini mempermudah buat kamu nanti nak mencari panjang sisi miring. Mencari panjang sisi miring jika dia merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Kita ambil contohnya, kita buktikan. Diketahui luas segitiga siku-siku sama kaki adalah 32 cm kuadrat. Maka kelilingnya adalah, ini kita misalkan segitiganya. Misalkan AB sama dengan BC sama dengan A. Maka kita lihat luasnya adalah setengah kali AB kali BC, ya, luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi atau tinggi kali alas, kan begitu. Maka di bawah luas itu nilai 32 sama dengan setengah kali AB itu sama dengan A, BC itu sama dengan A, maka dikali A. Maka kali silang 32 kali 2 sama dengan A dikali A kuadrat. Maka 32 kali 2 itu adalah 64. Sama dengan A akar 2. Maka akar 64 itu sama dengan A. A sama dengan 8 cm. Kita mau mencari panjang AC. Ini A 8 cm. A itu adalah AB dan BC. Maka BC 8, AB juga 8. Kalau kita mau mencari AC, kita pakai dia akar dari AB dikuadratkan tambah BC dikuadratkan. Maka akar dari AB-nya 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini maka AC sama dengan akar dari 64 tambah 64, akar dari 128. Maka cari akar 128 ini berapa? Caranya cari bilangan di mana salah satu bilangannya bisa diakarkan. Ya udah 64 kali 2 128, akar 64 itu 8, akar 2 tetap akar 2. Nah, tadi Bapak bilang ini mempermudah kamu untuk mencari yang namanya sisi miring kalau dia segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiganya ini lihat, perhatikan, BC-nya 8, B-nya juga 8, sisi miringnya berapa? 8 akar 2, tinggal gampang berarti kan? Kalau nilainya panjang sisinya yang sama ini adalah 8, oh ini tinggal tambahkan 8 akar 2. Kalau BC-nya atau AB-nya ini 5, maka AC-nya ini 5 akar 2. Selesai. Itu panjangnya pasti. Nggak usah pakai rumus-rumus Pitagoras begini. Boleh cepat, boleh. Tinggal nambahkan akar 2-nya aja. Ini 8, maka sisi miring 8 akar 2. Kalau ini tadi 7, maka sisi miring 7 akar 2. Kalau ini 10, maka ini 10 akar 2 sisi miringnya.
Ingat kalau dia siku-siku sama kaki, maka kita mencari kelilingnya. Keliling dari segitiga ini. AB tambah BC tambah AC. Maka AB-nya 8, BC-nya 8, AC-nya 8 akar 2. Maka hasilnya adalah 16 tambah 8 akar 2. Itu saja buat anak didik kami, supaya simpel mencari atau mencari nilai sisi miringnya. Kalau dia siku-siku sama kaki, tinggal lihat aja panjang sisi yang sama itu. 8, oh sisi miring 8 akar 2. Oh 10, maka sisi miring 10 akar 2. Oh 15, sisi yang sama berarti sisi miring 15 akar 2. Cuman begitu saja untuk mencari ini. Jadi simple, tidak perlu pakai rumus Pythagoras lagi. Berikutnya, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Keterangan dari gambarnya adalah segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan AC sama sisi. Apabila dipotong menjadi dua menghasilkan dua segitiga siku-siku, itu dipotong dari garis CD, yaitu segitiga ABC siku-siku di D, segitiga BBC siku-siku di D, serta menghasilkan sudut. Ingat ya, sudut CAD, sudut CBD sama-sama 60 derajat. Sedangkan sudut ACD dan sudut BCD itu 30 derajat. Jadi sesuai dengan judul kita, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. 90-nya yang mana? Siku-siku di D. Itu dia, siku-siku di D. Nah, ADC, BDC 90 derajat. Maka diketahui panjang AC sama dengan 2x. Untuk mencari panjang AD ataupun CD, kita bisa dapat menggunakan rumus Pythagoras. Maka perhatikan segitiganya dulu, ABC, di mana AC 2x, AD itu adalah x. Kenapa jadi x ini panjang AD? Karena panjang AD adalah setengah dari AB. Ini tadi sama sisi, maka AB sama dengan AC. Kalau setengahnya berarti X. Itu maksudnya. Maka kita perhatikan, DC itu sama dengan akar dari AC kuadrat kurang AD kuadrat. Maka AC-nya katanya tadi 2X dikuadratkan, AD-nya katanya X, maka dikuadrat. Kurang, kan itu? Karena dia AC adalah sisi miring. Maka DC sama dengan akar dari 4x kuadrat kurang x kuadrat. Maka DC sama dengan akar dari 3x kuadrat. Maka itu adalah x akar 3. Sisi tegaknya itu adalah x akar 3. Atau sisi yang berada di hadapan 60 derajat. Nah, kita ambil perbandingannya. Jika perbandingan segitiga istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat adalah alas banding tinggi banding sisi miring, maka alasnya adalah x, sisi tingginya x akar 3, dan sisi miringnya 2x. Maka sama-sama kita bagi x, sehingga hasilnya 1 banding akar 3 banding 2. Ini dia. 2x sisi miringnya, sisi mendatarnya atau alasnya x, sedangkan sisi tegaknya x akar 3 atau akar 3x. Ingat, ini gampang diingat nak. Cara ngingatnya apa? Sisi yang ada di hadapan 60 derajat, gitu ya. Sisi yang berada di hadapan 60 derajat, maka itu mengandung kata akar 3. Gampang kan? Sisi yang berada di hadapan 30 derajat itu X langsung. Maka kalau yang di hadapan X atau 30 derajat ini adalah 5, misalnya X-nya ada 5, X sama dengan 5, maka kalau tingginya berapa? 5 akar X. Selesai. Sisi miringnya berapa? 10. Jadi tinggal melihat ini saja.
nilai X-nya. Di hadapan 30 derajat, oh itu adalah X. Di hadapan 60 derajat, itu adalah X akar 3. Oh, tinggal tengok aja nilai X-nya. Jadi gampang cara memahaminya buat anak didik kamu. Maka tolong diperhatikan video ini. Kamu perhatikan, tulis dengan bagus. Jangan asal-asal buat anak didik kamu. Sekian dan terima kasih.